Selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Yosepus Quintana dari Fakultas Ilmu Komunikasi 005. Ingin mempresentasikan tugas kelompok saya dan teman-teman saya tentang pemulihan dan ekspensasi franchise. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang masalah dan tujuan. Masuk ke latar belakang, saat ini perusahaan menghadapi 3 masalah krusial. Yang pertama ada penurunan penjualan, yang kedua tekanan kas akibat biaya pemasaran yang tidak efisien, dan yang ketiga atau yang terakhir serta perputaran stok yang lambat. Oleh karena itu kami menetapkan target yang sangat spesifik berdasarkan waktu. Dalam 30 hari kita harus menstabilkan kas, dalam 90 hari target kita adalah memulihkan angka penjualan, dalam 180 hari kita akan memulai melakukan ekspansi franchise secara masif. Dan selanjutnya saya akan membahas analisis akar masalah ini. Mengapa masalah ini bisa terjadi? Karena menurut analisis kami menemukan 4 akar permasalahan yang sangat-sangat ditemukan di kasus ini. Yang pertama ada fokus produk hilang karena terlalu banyak varian atau SKU. Yang kedua ada terjadinya penurunan margin yang kotor. Yang ketiga channel penjualan yang ada saat ini kurang efektif. Dan yang terakhir, tingginya brand awareness tidak terkonversi menjadi angka penjualan yang real. Selanjutnya, strategi turnaround selama 90 hari. Untuk mengatasi masalah ini, dalam 90 hari pertama kami akan melakukan strategi turnaround. Langkahnya meliputi negosiasi ulang dengan pemasok untuk mengontrol biaya, memberikan promo bundling untuk retensi pelanggan, serta yang paling penting menghentikan SKU yang performa rendah agar stok lebih efisien. Kami juga mulai mengaktifkan penjualan B2B melalui event dan perkantoran. Selanjutnya, saya akan membahas model micro franchise. Selanjutnya, kami memperkenalkan model micro franchise dengan konsep kios compact berukuran 6-12. Keunggulannya adalah biaya awal yang rendah karena peralatan sudah standar dari pusat. Menariknya, kami menawarkan royalty yang rendah serta dukungan penuh pada supply chain dan marketing. Target ROI atau balik modal pun menjadi sangat menjanjikan, yakni hanya dalam 6-12 bulan. Mengapa mitra harus memilih kita? Kami menawarkan nilai lebih berupa brand dan resep yang sudah teruji di pasar. Kami juga menjamin kemudahan operasional karena proses kerjanya sederhana dengan menu ringkas. Selain itu, setiap mitra akan mendapatkan pelatihan atau training serta SOP yang lengkap ditambah dengan dukungan materi promosi digital dari pusat. Dan selanjutnya, mari kita lihat hitungan kasarnya. Dengan asumsi harga rata-rata 30.000 dan target 60 transaksi per harinya, sebuah outlet bisa meraup pendapatan 46 juta per bulan. Margin kotor berada di angka sekitar 60%. Setelah dikurangi biaya operasional dan royalty, estimasi break-even point atau titik impas dapat dicapai dalam waktu 6-10 bulan. Dan kami juga mempunyai marketing plan. Strategi pemasaran kami bagi menjadi 6 poin utama. Kita akan fokus pada keunikan signature menu, membuat program membership untuk retensi, dan menggunakan digital ads yang terarah langsung ke outlet. Kami juga akan menggandeng micro-influencer serta aktif melakukan aktivitas lokal seperti promo grand opening dan kerjasama dengan komunitas sekitar. Dan ini adalah peta jalan kami selama 1 tahun. Bulan pertama fokus pada stabilisasi kas dan efisien biaya. Bulan kedua sampai ketiga menjalankan proyek pilot untuk 5-10 micro franchise sebagai percontohan. Masuk ke bulan keempat sampai ke-6 melakukan ekspansi agresif hingga ke 30 lokasi. Bulan ke-7 sampai ke-12 atau bulan terakhir optimasi kualitas dan mengejar pertumbuhan melalui jalur B2B. Kepada para investor, kami mengajukan 3 poin untuk mendukung rencana ini. Yang pertama ada moratorium penarikan modal selama 3-6 bulan agar program turnaround bisa berjalan maksimal. Yang kedua, ada opsi top up modal yang disesuaikan dengan penyampaian finansial tertentu. Yang ketiga, sebagai komitmen transparansi, kami akan memberikan laporan monitoring KPI setiap bulannya. Di sini kita akan membahas resiko.
dan mitigasi. Tentu setiap bisnis pasti ada resikonya. Jika ada kendala pasokan, kami sudah menyiapkan kontrak alternatif. Jika pilot project gagal, kami akan membatasi lokasi di fase awal agar kerugian tidak melebar. Untuk menjaga cash flow, ekspansi hanya akan dilakukan pada model outlet yang sudah terbukti sukses. Dan pada slide terakhir ini, rencana besar ini digerakkan oleh tim kami yang terdiri dari Anissa, Martiani, Muhammad Agil, saya sendiri Yosepus, dan Zalwa. Kami yakin dengan strategi ini, Jiwa Group bisa kembali bangkit dan berekspansi lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, selamat siang.